Ya, baik. Selamat siang semuanya. Suaranya bisa jelas terdengar. Bisa, Pak? Ya, Selamat siang, Pak. ya, oke. Untuk pertama kali bisa mengaktifkan kameranya, on cam-nya. Siapa saja yang mengikuti perkuliahan kelas besar ya untuk mata kuliah komputasi teknik karena ini merupakan kelas gabungan dari kelas A dan kelas B. Yang mengajar di mata kuliah ini saya dengan Pak Armansyah, tapi saya diminta untuk mengisi terlebih dahulu di bagian kelas besarnya untuk mata kuliah komputasi teknik. Ya, oke. Ada sekitar 57 ya kalau di account virtual Zoom yang masuk bergabung di kelas ini. Ada 57 mahasiswa kelas A dan kelas B. Kemudian tadi sebelumnya sudah ditampilkan ya ilustrasi dari video perubahan revolusi industri dari 1.0 ke saat ini yang ke 4.0, yang awalnya itu adalah revolusi industri 1.0 atau 1.0 itu adanya teknologi yang pertama kali dikembangkan oleh James Watt dengan menemukan mesin dengan bertenaga uap. Nah, dengan mesin tenaga uap ini banyak sekali mengalami perubahan atau improvisasi dari berbagai macam peralatan mesin, seperti misalnya ada menghasilkan kereta api bertenaga uap, kemudian kapal api bertenaga uap, dan lain sebagainya. Dengan perubahan tenaga tersebut, yang awalnya perpindahan benda atau perpindahan orang yang dilakukan dengan menggunakan kuda atau dengan menggunakan tenaga manusia atau didorong dan lain sebagainya, teralihkan dengan tenaga yang dihasilkan dari pemanfaatan pengkonversian energi tenaga uap. Kemudian beralih lagi ke revolusi industri 2.0 atau ke 2.0. 2.0 ini awalnya berkembangnya penemuan sejak pertama kali ditemukannya listrik, energi listrik. Jadi dengan adanya penemuan teknologi yang berhubungan dengan listrik, peralatan yang sebelumnya yang awalnya menggunakan energi tenaga uap atau tenaga pengkonversian dari mesin uap teralihkan berubah digerakkan dengan menggunakan electrical atau energi listrik. Nah, di energi listrik ini banyak mengalami perubahan secara besar-besaran. Perubahan dalam arti peralatan tekniknya menggunakan tenaga listrik. Nah, dengan penemuan tenaga listrik, ya energi listrik banyak mengalami perubahan seperti ditemukannya pencahayaan atau lampu yang diawali oleh Thomas Alva Edison untuk melakukan penerangan, mengalami perubahan yang awalnya dulu penerangan digunakan menggunakan api atau menggunakan nyala api, berubah menjadi cahaya yang dikeluarkan, yang dihasilkan dari energi listrik. Kemudian mesin-mesin juga berubah, yang awalnya dari tenaga uap, menggunakan uap, berubah menjadi menggunakan energi listrik.
Lalu di kelanjutan berikutnya, ketika masuk di revolusi industri 3.0 atau 3.0, ini juga mengalami lagi peningkatan, perubahan lagi yang sebelumnya itu sudah ditemukan listrik, menggunakan listrik, tapi di bagian ini mulai masuk bagaimana teknik pengontrolan. Kalau yang disebut atau yang disingkat dengan PLC, tulisannya PLC, Programming Logic Control, yang dulu awalnya mesin-mesin itu dikendalikan atau digerakkan oleh operator, oleh human ya, maksudnya oleh orang untuk menggerakkan, misalkan untuk menggerakkan mesin pemintal atau mesin penjahit baju, itu masih digerakkan orang, atau misalkan untuk mesin pemasang tutup botol, jadi itu masih digerakkan secara manual dengan menggunakan orang yang menggerakkan tersebut. Tetapi dengan adanya PLC, suatu program yang dapat mengontrol, maka tergantikan yang awalnya orang yang menggerakkan atau manusia yang menggerakkan berubah menjadi digantikan oleh robot, oleh otomatis, mesin-mesin yang otomatis. Lalu itu di tahun 1970 ya, tadi kalau belajar membaca dari ceritanya. Kemudian di tahun revolusi selanjutnya, 4.0 atau 4.0, 4.0 itu kita masuk ke dunia digital. Dunia digital yang awalnya, yang dulu di 3.0 itu perkembangan internet atau pemanfaatan teknologi jarak jauh itu masih kurang ya, masih belum banyak berkembang. Tapi di saat ini masuk ke 4.0, 4.0, kita sudah memanfaatkan teknologi jarak jauh. Ya, salah satunya ini virtual Zoom. Virtual Zoom itu adalah masuk ke dalam teknologi 4.0. Jadi bisa melakukan komunikasi dengan banyak peserta atau dengan banyak anggota dalam waktu bersamaan dengan memanfaatkan jaringan jarak jauh. Kemudian dari perkembangan ini banyak sekali mengalami perubahan yang awalnya dulu proses pembayaran, misalkan Anda membeli makanan, itu pergi ke warung ya, atau pergi ke toko, atau pergi datang langsung ke tempatnya. Tapi di era 4.0 ini perubahan itu sangat cepat sekali berubah. Anda tidak perlu keluar rumah hanya dengan menggunakan smartphone, dengan menggunakan handphone dan terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan jaringan internet inilah bisa melakukan komunikasi atau mencari apa yang dikembangkan, dan banyak sekali perubahan seperti teknologi GPS. Dulu sebelum ada teknologi GPS ya, alat untuk mencari alamat atau tempat tinggal itu, atau jalan itu masih mencari secara manual dengan melihat gambar di peta atau tulisan di marka jalan. Tetapi dengan GPS kita bisa memprediksikan berapa jarak dari titik A ke titik B, dari kota A ke kota B, dari provinsi provinsi A ke provinsi B, atau bahkan dari negara satu ke negara yang berikutnya, misalnya dari Indonesia ke Jepang, atau dari Indonesia ke Jerman, atau dari Indonesia ke Amerika. Itu kita bisa mengetahui berapa jaraknya dengan teknologi GPS. Ya, oke. Itu adalah gambaran sebagai pembukaan atau prolognya, karena kita masuk di revolusi 4.0, 4.0, jadi kita harus bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan kondisi tersebut dengan
teknologi yang kekinian yang saat ini sedang digunakan dan bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Ya, oke. Di sini saya akan masuk ke share screen di layar, di tampilannya sudah keluar ya untuk tampilannya. Untuk tampilan di layarnya sudah masuk ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Di bagian ini kita ketemu di mata kuliah komputasi ya, komputasi teknik atau engineering komputasional. Jadi masalah teknik atau permasalahan yang diselesaikan di bidang ini adalah masalah perhitungan atau masalah engineering yang dibantu diselesaikan dengan komputasi. Teknologi komputasi teknik juga dipengaruhi oleh perubahan tadi, revolusi 1, 2, 3, 4 di revolusi industri keempat ini ya kita bisa juga menggunakan software engineering secara digital atau juga bisa menggunakan secara online dari jarak jauh, atau juga bisa menggunakan laptop, tetapi penggunaan software tersebut bisa dilakukan dari jarak jauh. Nah, aplikasinya untuk aplikasi dari mata kuliah ini yang coba diceritakan, karena kita berhubungan dengan di bidang teknik ya, ada beberapa hal yang masuk di bidang komputasi teknik ini. Salah satunya finite element ya, atau metode elemen hingga, atau metode finite element. Metode finite element ini awalnya dikembangkan bersamaan dengan teknologi komputasi, karena proses penghitungannya cukup kompleks. Jadi kalau yang sederhananya ya, finite element itu basicnya atau base dasarnya dari teori perhitungan menggunakan rumus matrik. Jadi kalau yang sudah pernah mengambil mata kuliah matematika teknik ya, matematika 1, matematika teknik 2, atau kalkulus 1, kalkulus 2, ada bab yang menjelaskan matrik, perhitungan matrik, misalkan untuk mencari determinan, mencari inverse. Nah, itu adalah hitungan matrik. Di finite element itu penerapannya dengan menggunakan matrik. Nah, karena perhitungannya menggunakan matrik, ya digunakan menggunakan toolsnya, softwarenya MATLAB, karena MATLAB itu merupakan singkatan kepanjangan dari math itu adalah metric, lab-nya itu laboratory. Jadi base dari MATLAB itu adalah matrik. MATLAB itu merupakan singkatan. Jadi kalau dicari di Google, MATLAB itu merupakan singkatan metric laboratory. Nah, mengenai isi dari e-book ini nanti bisa dilihat ya, dieksplor dari bagian tersebut. Finite element method, metode elemen hingga menggunakan toolsnya MATLAB yang ditulis oleh ini penulisnya. Kemudian apa saja isi dari cerita buku tersebut, e-book tersebut, ya pertama kali lihat saja di table of content atau daftar isinya. Ini adalah merupakan daftar isi, dan bagian ini adalah chapter, bab 1, bab 2, 3, 4,
5, 6, dan seterusnya. Di bab pertama menceritakan awal dari pengenalan dari tool MATLAB tersebut, introduction to MATLAB, finite element method, metode elemen tinggi, overview about MATLAB. About MATLAB itu tentang MATLAB, pengenalan tentang MATLAB, misalkan tentang toolbar-nya atau icon-icon yang dipergunakan, lalu vektor, lalu menganalisa data, dan menulis script di MATLAB tersebut. Kemudian di chapter 2, approximation technique, teknik pendekatan dengan berbagai salah satu teorinya ada Galerkin finite element formulation, kemudian Rayleigh method, nanti bisa dilihat seperti apa metodenya. Lalu di bagian chapter selanjutnya, finite element programming. Finite element programming ini digunakan dengan pemrograman. Jadi membuat coding atau kode ya, pengkodean atau script yang bahasanya itu adalah menggunakan elemen. Kenapa dikatakan elemen? Karena di matrik itu nanti kalau dibagi-bagi, misalkan matrik ordo 3x3 atau ordo 4x3. Nah, untuk ordo tersebut, misalkan untuk baris 1, kolom 1, elemennya apa, kemudian baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3, itu elemennya apa. Nah, didefinisikan, misalkan untuk elemen pertama, dia menceritakan tentang kekuatan material, misalkan berapa besar nilai K atau nilai konstanta dari material tersebut. Misalkan material yang digunakan adalah materialnya dari steel atau dari baja ya, atau kemudian dari iron, besi, atau menggunakan dari material misalkan plastik, itu juga bisa dihitung menggunakan finite element. Kemudian dihubungkan dengan gaya yang bekerja. Nah, gaya-gaya ini nanti yang define lagi, ada didefinisikan. Untuk gaya pertama, posisinya di mana peletakannya, kemudian gaya kedua, posisinya di mana diletakkan, dan dihitung secara simultan, nanti hasilnya nilai tegangan maksimalnya didapatkan di bagian sebelah mana atau di sisi sebelah apa. Ya, itu adalah ilustrasinya seperti itu untuk finite element. Lalu di bagian selanjutnya ada yang membahas mengenai truss, chapter 7 ya, chapter 7, truss structure. Truss itu adalah batang yang struktur batang ya. Batangnya itu bisa saja batang satu atau single plane, atau single truss atau double truss atau multi truss. Nah, di bagian ini nanti Anda bisa melihat gambarannya atau ilustrasinya menghitung dengan MATLAB. Lalu untuk perhitungan tersebut, jadi bisa dicari, misalkan contoh ilustrasinya, gambarannya mengenai batang adalah misalkan menghitung tegangan yang terjadi pada jembatan, katakanlah misalnya jembatan layang ya, atau jembatan yang ada di menyeberangi, misalkan di bawahnya ada sungai, lalu di atasnya ada jembatan. Di atas jembatan itu ada batang-batang yang saling melintang secara horizontal, kemudian ada yang secara vertikal, kemudian ada yang dengan kemiringan sudut tertentu, kemiringannya, dan yang dicari adalah berapa tegangan yang terjadi di antara batang tersebut. Nah,
Ini bisa dikerjakan dengan MATLAB, nanti bisa dicari coding dengan penggunaan tools MATLAB. Kemudian BIM frame itu adalah rangka struktur. Jadi struktur misalkan struktur itu ya rangka dari misalkan dari rangka sepeda motor atau rangka sepeda lipat ya, atau sepeda lipat itu merupakan satu rangka. Nah, rangka ini ketika ada gaya yang bekerja, misalkan sepeda tersebut dinaiki atau ada yang berdiri di atas atau ada yang mengendarai, maka rangka sepeda tersebut akan menerima gaya. Nah, gaya yang diterima itu kan kita bisa hitung berapa gaya yang diterima oleh tempat duduk dari sepeda tersebut, kemudian pegangan sepeda berupa stang ya atau rangka kemudinya, itu berapa gaya yang bekerja. Di bagian tersebut nanti juga bisa dilakukan ilustrasinya, dihitung, kemudian di bagian chapter selanjutnya problem elasticity, elastisitas kelenturan, permasalahan masalah lentur, kemudian flat structure, dan di bagian terakhir control of flexible structure. Itu merupakan salah satu e-book ya, karena setelah saya cari mengenai kata kuncinya tentang FEM ya, finite element method, metode elemen 3, itu bukunya banyak sekali, ribuan, sampai 5.000 ke atas, itu 5.000 berapa. Nah, saya ambilkan saja atau saya pilih saja yang cukup relevan di bagian ini untuk jurusan mechanical engineering. Lalu di bagian selanjutnya ada lagi MATLAB code untuk finite elemen analisis. Jadi yang dipergunakan adalah batang yang solid, batang yang padat ya. Finite element analysis, solid, dan struktur. Struktur itu nanti kalau ada kata struktur ya ada kekuatan materialnya, daya tahan dari material tersebut apakah masih dalam kondisi aman ketika material tersebut diterima dengan gaya dengan besar tertentu, apakah materialnya masih dalam keadaan baik, tidak rusak atau patah. Nah, itulah fungsi dari finite element bagian elemen analisis ini. Di sini di bagian buku ini nanti bisa dilihat apa saja table of content mengenai teori tersebut ya, karena tiap buku itu yang pertama kali kita bisa tahu isi dari buku, lihat saja konten atau daftar isinya. Daftar isinya ada 13 chapter ya, atau 13 bab, dan 13 bab ini yang pertama masih menceritakan tentang introduction MATLAB, kemudian discrete system, analysis of bar. Analisis of bar ini menganalisa batang ya. Kemudian analisis 2D, batang secara 2 dimensi, terus batang dengan 3 dimensi. Lalu apa bedanya 2D dengan 3D ya? 2D dengan 3D itu ya beda di dimensinya. Untuk 2D 2 dimensi berarti batang tersebut diasumsikan menerima gaya atau gaya yang bekerja arah sumbu X dan sumbu Z. Jadi hanya 2 gaya saja, jadi X dan Z. Sedangkan untuk yang 3D space itu menggunakan 3 aksis, 3 sumbu. Jadi batang tersebut menerima gaya bisa arah X, arah Y, dan arah
Z. Kemudian Bernoulli Beam, teori Bernoulli ya, teori Bernoulli untuk batang, lalu 2D frame, analisis 3D frame, dan analisis of grid. Nah, analisis of grid ini berhubungan dengan proses pembuatan meshing. Jadi kalau dilihat bayangannya mesh-nya itu, kalau misalkan pernah mendengar kata grid atau mesh itu merupakan kalau di ilustrasi gambaran itu adalah jaring-jaring atau kotak-kotak yang berbentuk teratur atau segitiga mesh. Kalau diibaratkan, ya lihat saja jala ikan, tempat alat untuk menangkap ikan. Kalau di bagian yang nelayan itu ada namanya jala. Nah, jala jaring-jaring ya, jaring jala-jala. Semakin kecil jaring jala-jala, semakin kecil jaring tersebut, jaringnya, kotak-kotaknya atau bentuknya semakin kecil, lubang-lubangnya, maka ikan yang bisa ditangkap juga bisa semakin banyak. Artinya ikan yang ukuran kecil dengan ikan yang ukuran besar juga bisa masuk ke jaring-jaring tersebut dengan menggunakan grid. Nah, analoginya seperti itu. Di bagian ini, ketika kita membuat mesh-nya menjadi lebih rapat atau lebih kotak-kotaknya lebih kecil, perhitungan secara detailnya di bagian tertentu kita bisa amati lebih detail juga, karena dia menghitung di bagian titik tersebut. Tetapi masih ada juga kekurangan atau kelemahan dari tool tersebut, karena komputasi berhubungan dengan numerical. Numerical ini kemampuan dari komputer, dia bisa menghitung angka di belakang koma seberapa banyak. Kalau misalnya jumlah angka digitalnya itu 10 angka di belakang koma atau 12 angka di belakang koma, maka proses hitungannya nanti berpengaruh terhadap faktor pembulatan, round of error. Jadi ada faktor pembulatan. Jadi semakin kecil jaring-jaring tersebut, maka faktor pembulatan di bagian akhir post processing nanti hasilnya akan menjadi lebih meningkat. Kemudian di next chapter, ini ada chapternya, chapter 10, 11, 12, dan 13. Lalu kemudian kita lihat lagi konten dari buku selanjutnya untuk ebook. Karena kenapa saya banyak memberikan ebook, ya tujuannya adalah bisa memberikan gambaran yang lebih banyak lagi mengenai finite element itu seperti apa. Nah, di bagian ini merupakan salah satu lagi, dia menceritakan finite element, introduction to finite element analysis menggunakan MATLAB dan Abacus. Untuk software di Fakultas Teknik di UPN ya, Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta, kita Fakultas Teknik ya sudah memiliki beberapa software license. Yang pertama itu ada software MATLAB. MATLAB itu kita memiliki license software MATLAB. Kemudian untuk bagian FEM ya, selain MATLAB juga ada software ANSYS struktural, kemudian ANSYS CFD. Lalu di bagian ini, di buku ini menceritakan tentang finite element analysis menggunakan
toolsnya MATLAB dan Abaqus ya. Nanti bisa dilihat apa perbedaannya dari sisi algoritma atau langkah-langkah penggunaan seperti apa di bagian tersebut. Ini merupakan salah satu hasil dari finite element. Hasilnya berupa stressing ya, von Mises atau tegangan maksimum, kemudian tegangan minimum, yang tegangan tersebut direpresentasikan dengan gambar yang warna merah, kuning, ada warna hijau, dan warna biru. Lalu di bagian yang berikutnya mengenai isi dari buku tersebut, ya pertama kali lihat saja konten. Konten ini daftar isi dari buku tersebut, di introduction, kemudian chapter 1 menceritakan tentang pendahuluan ya, apa yang dimaksud dengan VEA, finite element analysis, dan penggunanya. Lalu bar elemen, bagian dari elemen tersebut berupa batang ya. Bar itu batang yang dipasang-pasang menjadi satu elemen. Lalu menceritakan chapter tersebut, ini adalah isinya, nanti bisa dilihat secara komprehensif ya di bagian ebook tersebut. Di chapter selanjutnya untuk chapter 3, scheme elemen, batang, secara batang, elemen batang, kemudian rigid. Rigid itu kaku. Jadi kalau yang sudah pernah mengambil mata kuliah statika struktur atau MKM, mekanika kekuatan material ya, MKM, statika struktur, terus mekanika kekuatan bahan, ada namanya istilah tumpuan. Ada tumpuan yang berbentuk rigid, kemudian ada tumpuan yang rolling, kemudian ada tumpuan yang engsel, dan ada juga yang tumpuan yang secara kombinasi. Di sini yang dimaksud dengan rigid berarti kaku ya, nanti bagian material tersebut kaku, lalu dikasih tumpuannya itu bisa tumpuan fix atau tumpuan berupa dijepit. Selanjutnya untuk chapter berikutnya, stress, strain. Ada kata stress. Stress itu artinya tegang, strain itu regangan, tegang dan meregang. Jadi seberapa besar tegangan yang diterima oleh material tersebut dan seberapa besar meregangnya material tersebut. Lalu untuk bagian ini di sini suaranya masih jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Masih ya. Oke, jadi di bagian ini stress strain analisis ya, tegangan dan regangan. Nanti bisa dilihat secara komprehensif isi dari buku tersebut, karena ada beberapa teori seperti teori tentang teori tentang stres, tegangan, kemudian tentang regangan, terus ada modulus elasticity, Poisson ratio, shear modulus, fluid modulus, dan beberapa contoh soft problem penyelesaiannya. Selanjutnya di chapter 6, isinya ini residual metode residual, finite element, approximation, kemudian numerical integration, dan di bagian akhir itu sampai di chapter 11 ya. Oke, itu adalah salah satu
lagi ya contoh dari ebook, nanti bisa dilihat bagaimana cara menggunakan ebook tersebut. Ya lihat saja kontennya, content of table, lalu lihat di daftar isi tersebut sesuai apa yang ingin dicari, apa yang ingin dilihat, nanti tinggal di search saja, lihat halamannya, lalu dibaca di bagian halaman tersebut menjelaskan materi penjelasannya. Kemudian practical element, finite element modeling, lalu introduction finite element spectral, dan di bagian ini fundamental finite element analisis dengan teori matematika dan perhitungan computation-nya. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan yang ditanyakan, nanti bisa di-download ya ebook tersebut seperti apa. Jadi gambaran dari kuliah komputasi teknik ini ya menceritakan tentang finite element analisis ya, atau FEM, metode elemen hingga. Nanti kita coba diskusi atau running software MATLAB dan software ANSYS. Ya, oke, ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak. Ya. Untuk mesh sama elemen mengaktifkan on cam-nya, kameranya. Saya lagi pakai badan, Pak. Nggak enak kalau. Ya. Kurang sehat, Pak. Kalau tampilin di layar kurang enak dipandang. Maaf. Ya. Nggak on cam, nggak apa-apa ya, Pak. Ya, oke. Ya. Untuk mesh, pertanyaannya mesh sama elemen itu bedanya apa ya, Pak? Oke, yang ditanyakan tadi apa perbedaan antara mesh dengan elemen ya. Gambarnya sudah keluar di layar tampilannya. Sudah, Pak. Tampilan share screen-nya sudah keluar ya? Sudah. Oke. Tadi apa perbedaan mesh? Saya akan coba bantu jawab dengan bantuan Google, karena kita bisa mengakses informasi itu dari Google. Ketik aja kata kuncinya MSH, mesh atau GRID, grid, atau jangan misalnya meshing aja, meshing. Nah, tadi yang ditanyakan dengan kata pertanyaannya adalah mesh itu ya ini. Kalau misalnya gambarnya ini diperbesar ya, diklik. Nah, ini adalah gambar mesh. Ini merupakan gambar mesh. Mesh itu ya ini ada mesh. Kalau artinya itu mesh itu grid itu ya garis-garis ya, berupa garis yang berbentuk atau berbentuk kotak atau berbentuk segi empat. Itu adalah meshing. Jadi ya lihat aja seperti jala ikan. Kalau pergi ke pantai atau ke pinggir ke pinggir sungai,
melihat nelayan di pinggir pantai, lihat aja jalannya, jala ikan. Ya, jala ikan itu ya kurang lebih seperti itu meshnya. Meshing itu grid-nya seperti itu. Jadi ada jala ikan yang bentuknya segitiga, kemudian ada bentuknya kotak-kotak, ada yang bentuknya misalnya kalau nelayan itu suka dengan variasi model bentuk, ada yang bentuknya misalnya segi 4 atau segi 6, ya tergantung bagaimana dia membuat jala ikan tersebut. Sama halnya juga dengan ini, analoginya dengan apa? Dengan komputer, dengan meshing ini. Meshing ini grade-nya kita sendiri yang menentukan, atau kita yang bisa membuat grade tersebut. Misalkan di bagian ini grade-nya dibuat rapat di zona ini. Terlihat ya di gambarnya. Di gambarnya itu grid-nya rapat, jadi ada bagian kotak-kotak yang kecil, tetapi selanjutnya di bagian berikutnya kotak-kotaknya itu menjadi lebih merenggang atau lebih luas ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat perhitungan di bagian ini secara detail atau secara lengkap. Jadi nanti di sini bagian ini umumnya yang di bagian grid yang dibuat rapat tersebut adalah bagian yang ingin dilihat secara detail hasil hitungannya. Ya, hasil hitungannya itu di bagian akhir adalah menampilkan post processing berupa kalau misalkan menghitung tentang struktur, berarti menghitung hasil akhirnya itu adalah point basis, lalu misalkan menampilkan kontur strain, regangan, deformasi, terus defleksi, lalu stresnya itu point basisnya itu bisa ditampilkan dalam bidang X, sumbu aksis Y, atau aksis Z, sesuai dengan keperluan yang ingin dilihat hasilnya. Lalu yang tadi satu lagi bedanya dengan elemen ya. Betul ya, tentang elemen ya, apa bedanya mesh dengan elemen ya? Iya, elemen. Ya, ketik aja lagi elemen misalkan batang ya. Nah, ini salah satu contohnya ini ya. Misalkan gambarnya yang ini, ilustrasinya. Nah, ini adalah elemennya. Elemen itu ya bagian dari batang tersebut. Dan elemen ini, misalkan kalau ini digambar di drawing, elemennya misalkan dari batang 1 ke batang 2, ini elemen 1. Dari sini ke sini elemen 2, dari sini ke sini elemen 3. Kemudian dari bagian ini ke ini elemen 4, dan dari sini ke sini elemen 5. Elemen itu adalah bagian ya. Jadi kalau diartikan, misalkan arti dari elemen ya bagian dari struktur tersebut, bagian dari bagian misalnya ingin mensimulasikan struktur rangka sepeda, berarti ada elemennya. Elemen rangka sepeda apa aja? Ada rodanya, roda sepeda, kemudian ada batang sepedanya, misalkan batang untuk stang kemudi sepeda ya. Nah, kemudian ada elemennya juga bisa diartikan sebagai jari-jari
kalau jari-jari sepeda atau kisi-kisi seperti yang ada di roda itu kan ada jari-jarinya. Nah, itu adalah merupakan elemen-elemen. Di elemen-elemen ini yang di define bisa bervariasi. Misalkan batangnya itu batang sepeda misalkan nah ini saya ilustrasikan gambarnya seperti ini. Ini adalah elemen, ya elemen itu ya di-define. Kita bisa mendefine secara sendiri, memasukkan properties materialnya untuk elemennya. Misalkan untuk ini elemen rangka ininya, elemennya itu terbuat dari stainless steel, karbon, kemudian ini berbeda lagi, misalkan ini dari stainless steel dengan campuran campuran material tertentu sehingga supaya lebih kuat, dan ini lagi beda lagi. Nah, itu adalah elemen-elemen. Elemen-elemen itu adalah merupakan bagian dari struktur yang mau simulasikan. Ya, kira-kira ilustrasinya seperti itu gambarannya, perbedaan mengenai meshing, mesh atau grid. Ya lihat saja, kalau mesh itu lihat aja nelayan menangkap jala ikan, berarti ya jala-jalanya itu dianalogikan seperti grid. Semakin kecil jala lubang-lubang jala ikan yang dipergunakan untuk nelayan tersebut, maka ikan yang bisa terjaring juga akan semakin kecil, semakin banyak. Jadi ikan-ikan yang berukuran kecil juga ikut masuk di dalam jala tersebut. Di simulasi finite element juga sama. Ketika kita ingin mengamati secara detail di bagian tertentu, ya kita membuat rapat di bagian domain tertentu, di zona tertentu, lalu dimasukkan opsi pilihan yang mesh-nya lebih rapat, kemudian di bagian yang lain dibuat menjadi lebih renggang. Yang di bagian selanjutnya itu ada kalau misalnya itu ya masuk saja ke YouTube, kemudian ketik di bagian